Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 41-G/2025/PA antara M. Rayhan Hatir sebagai pemohon melawan Andini Azhara sebagai termohon pada hari ini, Senin, tanggal 18 November tahun 2025 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon dan termohon menempati kursi yang telah disediakan. Selamat pagi, saudara pemohon dan termohon. Iya, ya. Apakah pemohon dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan ini, ya. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudara pemohon. Bisakah saudara pemohon menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, ya. Saudara pemohon, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya bernama kuasa hukum saya, ya. Jika didampingi kuasa hukum memohon tolong perlihatkan kartu tanda advokat, berita acara sumpah, dan berikan surat kuasa asli saudara. Baik, selanjutnya saudara termohon. Selamat pagi saudara termohon. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari termohon dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudari termohon. Dapatkah saudari bisa menunjukkan kartu identitas saudari? Saudari termohon, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Jika didampingi kuasa hukum termohon tolong perlihatkan identitas dan berikan surat kuasa khusus saudara. Pemohon dan termohon sudah menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini. Saya, ya. Jika begitu, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara pemohon dan saudari termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon. Oleh karenanya, menurut kami bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga akan hancur.
alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saya memahami bahwa setiap rumah tangga itu pasti menyimpan banyak kenangan, baik yang manis maupun yang luka. Perceraian itu bukan keputusan yang mudah dan pasti meninggalkan dampak emosional yang berat bagi kedua belah pihak maupun anak-anaknya. Saya mengajak saudara untuk sejenak membuka hati dan pikiran. Bila masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan, marilah kita tempuh jalan damai. Saling memaafkan dan memberi kesempatan seringkali menjadi langkah yang mampu mengubah keadaan. Harapan saya, saudara berdua dapat mempertimbangkan kembali niat perceraian ini dengan bijaksana. Bila masih memungkinkan, upaya mempertahankan rumah tangga tentu lebih baik daripada berpisah. Semoga nasihat ini dapat menenangkan hati dan membantu saudara melihat pilihan terbaik untuk kedepannya. Bagaimana saudara pemohon? Tidak yang mulia, saya tetap pada kemarin saya. Saudari termohon sudah hadir pada persidangan hari ini. Tidak yang mulia, saya pada permohonan saya juga. Bagaimana saudari termohon? Kalau saya yang mulia, saya mau suami saya itu mempertimbangkan lagi dan saya masih bisa berharap kalau dia itu bisa bersatu dengan anak. Karena anak kami juga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan saya akan melakukan suami saya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah saudara mempertimbangkannya kembali? Enggak, yang mulia. Saya berdoa sudah sering supaya damai kami dengan keluarga dan tak sama saja tidak ada perubahan sekali. Apakah Anda yakin? Baiklah. Karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini yang dipandu oleh mediator. Pemohon dan termohon apakah ini memilih sendiri mediatornya atau dipilihkan oleh majelis hakim? Saya mengikuti saya yang mulia. Saya juga yang mulia. Baiklah, para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menuju mediator tersebut. Dan selanjutnya, panitia akan mempersiapkan proses mediasi dan sidang selanjutnya untuk mendengarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024, pukul 9 WIB untuk mendengarkan hasil mediasi, dan kami perintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut. Sidang pada hari ini kami tutup. Bagaimana hasil mediasi antara pemohon dan termohon? Mediasi belum berhasil ya, Pak. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Untuk itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudari termohon atau kuasa hukum termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan saya tolak pemohon? Sudah menerima yang mulia. Baiklah, kalau begitu, pemohon silakan menjelaskan isi permohonan Anda. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami selaku kuasa hukum pemohon untuk menjelaskan surat permohonan.
Pada intinya, pemohon melalui kuasa hukumnya mohon agar majelis berkenan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Memberikan izin kepada pemohon Muhammad Rayhan Ali Akbar untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Andini Asyara di depan sidang pengadilan agama Aceh. 3. Membebankan biaya perkara kepada termohon. Demikian yang mulia, surat permohonan ini saya saksikan sebagai alasan. Saudara pemohon atau kuasa hukum, apakah saudara akan mengubah atau menambahkan isi surat permohonan saudara? Tidak, yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan ini? Iya yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukum saya. Silakan. Kapan saudara atau kuasa hukum termohon akan siap memberikan jawabannya? Hari ini sekalian yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum termohon untuk menanggapi permohonan pemohon. Pada prinsipnya termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Tapi jika pemohon tetap beringinan sesuai dengan permohonan, mohon yang mulia untuk mengadili yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan akibat hukum dari pengajuan permohonan ini. Baik, selanjutnya saudara pemohon, apakah saudara akan mengajukan replik mengenai jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon ini? Ya yang mulia, saya akan mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara bukti saja yang mulia melalui kuasa hukum saya. Silakan. Kapan saudara melalui kuasa hukum saudara? Siap. Hari ini saja saya yang mulia. Baik. Kuasa hukum memohon menanggapi jawaban dan gugatan rekonvensi termohon. Terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya dari kuasa pemohon tetap pada permohonan kami. Adapun apa kepada termohon dan hak asuh anak kami serahkan putusannya kepada majelis hakim. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan duplik mengenai replik dan jawaban rekonvensi pemohon ini? Iya yang mulia, saya akan mengajukan duplik dan menanggapi replik rekonvensi permohonan secara lisan saja yang mulia. Silakan. Kapan saudari melalui kuasa hukum, saudari akan siap. Hari ini sekalian yang mulia. Baik. Silakan kuasa hukum termohon. Pada prinsipnya termohon tetap pada jawaban termohon sebelumnya yang mulia. Baik, karena kuasa hukum pemohon maupun termohon sudah menanggapi saling jawab, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Iya. Baik, silakan saudara mengajukan bukti-bukti. Apakah saudara kuasa hukum pemohon akan mengajukan saksi-saksi? Iya. Saudara pemohon, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Iya, dan sudah ada di ruang ini. Silakan saksi-saksi pemohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan untuk duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Semua saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan kartu identitas masing-masing. Proses mulia dari sini ya. Saudara Lutfi Rizky.
identitasnya menunjukkan bahwa para saksi agama Islam. Jadi silakan silakan saya untuk membacakan sumpah. Silakan berdiri. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan boleh duduk dan satu saksi lainnya harus keluar ruang sidang terlebih dahulu. Baik saudara saksi, apa hubungan saudara dengan saudara pemohon? Saya tetangga si penggugat yang pemilik warung Madura 24 jam yang mulia. Sejak kapan saudara tinggal di lingkungan yang sama dengan pemohon? Saya tinggal di lingkungan sejak tahun 2015. Sejak kapan saudara membuka warung 24 jam? Saya membuka warung sejak tahun 2016 dan sejak awal memang buka 24 jam. Apakah saudara mengenal pemohon dan sejak kapan? Saya mengenal pemohon sejak sekitar tahun 2018 ketika beliau kontrakan dekat warung yang mulia. Apakah Anda mengenal saudari termohon? Iya, sejak dia menikah dan tinggal bersama pemohon sekitar 2019. Apakah saudara mengetahui bagaimana kondisi awal rumah tangga saudara pemohon dan termohon? Di awal pernikahan, mereka tampak rukun dan sering bersama yang mulia. Apakah termohon sering terlihat keluar malam? Iya, sekitar 3-4 seminggu dan pulang dini hari. Apakah saudara saksi mengetahui pekerjaan dari saudara termohon? Termohon pernah bilang bahwa ia bekerja sebagai pemandu di karaoke. Apakah saudara pernah melihat pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon? Pernah yang mulia, sekitar pertengahan 2003 di depan warung. Apakah saudara pernah diberitahu tentang masalah keluarganya pemohon dan termohon? Pemohon pernah curhat bahwa termohon sering pulang larut malam yang mulia. Dari pandangan saudara, siapa yang paling sering mengurus anak, pemohon atau termohon? Pemohon lebih sering mengurus anak yang mulia. Bagaimana kondisi anak-anak dari saudara pemohon dan termohon? Anak-anak tampak baik, namun lebih sering dengan pemohon yang mulia. Apakah saudara mengetahui apakah ada pihak ketiga dalam rumah tangga saudara pemohon dan termohon? Pernah melihat lelaki lain menjemput termohon beberapa kali. Apakah saudara saksi memiliki kepentingan dengan pemohon dan termohon? Tidak yang mulia. Ya, baik. Terima kasih atas kesaksiannya dan kejujurannya. Saudara pemohon atau kuasa hukumnya, untuk tersebut sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Saudara termohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi atau Anda keberatan? Dapat menerima yang mulia. Dan semua jawabannya saya tidak keberatan. Terima kasih. Silakan. Saksi bisa meninggalkan. Untuk saksi selanjutnya untuk memasuki ruang persidangan. Silakan untuk duduk. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan pemohon? Saya sebagai ART pemohon yang mulia. Apakah Anda mengetahui bahwa ada masalah antara rumah tangga pemohon dan termohon sejak 1 tahun terakhir ini? Ya yang mulia, saya sering melihat mereka bertengkar dan suasana rumah tidak harmonis. Apakah Anda pernah melihat termohon pulang malam? Pernah yang mulia, beberapa kali saya melihat termohon pulang larut malam dan kadang juga tidak pernah pulang. Apakah ketika keluar malam termohon meminta izin kepada termohon? Setahu saya tidak yang mulia. Menurut Anda, bagaimana pemohon dalam memberi nafkah? Dari yang saya lihat, pemohon tetap berusaha memberi nafkah.
tetapi kadang juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yang mulia. Apakah Anda tahu bahwa pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon? Ya, yang mulia, saya melihat pemohon beberapa kali mencoba mengajak termohon berbicara. Menurut Anda, apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon bisa diselamatkan? Menurut saya sudah sulit, yang mulia, karena masalahnya sudah terlalu. Apakah keterangan ini murni dari pengalaman yang Anda lihat atau dengar sendiri atau bagaimana? Betul, yang mulia, semuanya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Terima kasih atas kesaksiannya. Saudara pemohon atau kuasa hukumnya, untuk tersebut sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup, yang mulia. Saudari termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat menerima, yang mulia, dan saya juga tidak keberatan atas jawabannya. Terima kasih. Silakan menurut saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, yang mulia. Saudara kuasa hukum termohon, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, silakan saudara mengajukan bukti-bukti. Apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi? Ya, yang mulia. Saudari termohon, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Ya, yang mulia, dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Silakan saksi-saksi pihak termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan untuk duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi, yang mulia. Semua saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Saudara masih ada? Iya. Oke. Saudara Penjari. Dari identitas saksi termohon, saudara saksi beragama Islam. Untuk itu, apakah saudara siap untuk disumpah menurut agama saudara? Siap, yang mulia. Silakan hidupkan saya dan dimohon berdiri. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Silakan saksi satu yang lain bisa keluar. Baik, saudara saksi. Apa hubungan saudara saksi dengan saudara termohon? Saya sebagai ojek pribadinya termohon dan teman dekatnya. Sejak kapan saudara menjadi ojek pribadi dari saudara termohon? Sejak awal tahun 2023. Apakah saudara mengenal termohon? Mengenal, ya. Bagaimana rute antar jemput saudara terhadap saudara termohon? Dari tempat bekerjanya dan ke rumah ibundanya. Frekuensi saudara menjemput saudara termohon dan mengantarnya itu biasanya berapa kali dalam seminggu? 4 kali dalam seminggu. Tujuan saudara termohon keluar malam itu untuk apa? Untuk bekerja sebagai pemandu karaoke. Apakah saudara pernah melihat pertengkaran dari saudara termohon?
Pernah saat saya mau menjemput termohon. Apakah termohon cerita tentang masalah rumah tangga kepada saudara saksi? Pernah berceritanya tentang mengapa dia bekerja di karaoke, di tempat karaoke, karena tidak ada duit untuk menafkahi anaknya. Apakah saudara mengetahui bagaimana kondisi emosional dari termohon? Mengetahuinya karena saat saya mengantarnya di perjalanan selalu menangis bercerita tentang rumah tangganya. Bagaimana pengasuhan dari termohon? Apakah termohon lebih sering mengasuh anaknya atau pemohon? Lebih banyak dari pemohon mengasuh anaknya. Apakah ada bukti pendukung dari saudara? Dari riwayat chatnya termohon. Apakah saudara mempunyai kepentingan terhadap termohon? Tidak ada. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saudari termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat menerima yang mulia karena apa yang dikatakan oleh saksi itu benar semua. Terima kasih. Saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan. Silakan untuk saksi selanjutnya bisa memasuki ruang sidang. Apa hubungan Anda dengan saudari termohon? Hubungan saya dengan termohon itu saya tetangga dari ibunya termohon yang mulia. Berapa lama saudara tinggal bertetangga dengan ibu dari termohon? Sudah cukup lama, sekitar 10 tahun. Apakah saudara mengenal dengan termohon dengan keluarganya? Saya cukup mengenal. Seberapa sering saudara melihat bahwa termohon datang ke rumah ibunya? Cukup sering, yang hingga dalam seminggu itu bisa 4 kali. Apakah saudara mengetahui bahwa termohon pernah atau sering menginap di rumah ibunya? Kalau untuk itu saya kurang tahu ya. Apakah termohon lebih sering berada di rumah ibunya atau lebih sering di rumah pemohon? Itu saya kurang tahu ya. Ketika termohon berada di rumah ibunya, apakah terlihat bahwa ia sedang ada masalah rumah tangga? Cukup terlihat yang mulia. Apakah saudara pernah mendengar tergugat atau ibunya membicarakan persoalan rumah tangga dari pemohon dan termohon? Saya pernah mendengar karena ibunya termohon itu bercerita kepada saya. Apakah saudara mengetahui bahwa pemohon memberikan izin bahwa termohon untuk datang ke rumah ibunya termohon? Untuk itu saya kurang tahu. Apakah saudara pernah melihat seseorang mengantar termohon ke rumah ibunya termohon? Saya sering melihat yang mulia. Ketika saya bangun untuk sholat subuh, itu biasanya termohon itu pulang ke rumah ibunya. Apakah Anda tahu termohon pulang dari mana? Itu saya kurang tahu. Apakah saudara mengetahui pekerjaan dari termohon yang pada malam hari itu? Saya tidak tahu. Apakah saudara pernah melihat anak-anak ikut ke rumah ibunya termohon? Cukup jarang. Baik, apakah yang Anda terangkan ini sesuai fakta yang Anda lihat atau bagaimana? Saya sesuai fakta yang saya lihat yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Saudari termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat menerima yang mulia karena yang dikatakan saksi itu benar. Bagaimana untuk saudara pemohon? Saya menerima yang mulia. Terima kasih. Saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Karena pemohon dan termohon tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara pemohon, apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atas perkara ini langsung? Ya, yang mulia.
saya berkesimpulan bahwa pada intinya saya kira bercerai dengan istri saya yang mulia dan menolak gugatan rekonvensi tergugat. Selanjutnya agar supaya yang mulia untuk memberikan keputusan. Saudari termohon, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan, saudari? Atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Baik yang mulia, pada intinya saya berkesimpulan bahwasanya saya ingin tidak bercerai kepada suami saya yang mulia, karena seperti yang saya katakan di sebelumnya, dan apabila berkehendak lain maka selanjutnya saya serahkan kepada ketua hakim untuk memberikan putusannya seadil-adilnya. Saudara pemohon dan termohon, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan pemohon? Tidak yang mulia, saya tetap akan pilihan saya. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya, kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara dan saudari memilih satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami akan bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana pemohon dan termohon? Salah satu yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon dan termohon, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 41 dari PDT-G garing 2025 garing PA-Kalong. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai kalang antara pemohon dan termohon dalam duduk perkaranya, dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan rekonvensi, dan seterusnya mengadili dalam pokok perkara atau konvensi. Nomor 1, mengabulkan permohonan termohon. 2, menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam rekonvensi pertama, mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian. 2, menjatuhkan hak asuh anak kepada pemohon. 3, menghukum pemohon memberikan hak kaidah, mut'ah, dan anak. Dalam rekonvensi dan konvensi, membebankan kepada pemohon konvensi atau termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh majelis hakim tersebut didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan pemohon. Majelis hakim ditandatangani, panitera pengganti ditandatangani. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup.